Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada anak-anakku semuanya. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini semuanya? Masih sehat-sehat semua ya? Terima kasih. Selamat berjumpa kembali dengan saya. Pada materi pertemuan yang ketiga kali ini kita masih tetap membahas pada bab 1, yaitu hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Ya, masih ingat pada minggu yang lalu? Jadi pelajaran pada pertemuan pertama kalau tidak salah kita sudah menggunakan video. Kali ini kita sambung pada pertemuan yang ketiga. Ya. Pada pagi ini kita akan membahas tentang hak asasi untuk mencapai tujuan, yaitu Anda bisa baca melalui beberapa kasus pelanggaran HAM yang telah diuraikan. Peserta didik dapat memanfaatkan teknologi untuk mencari informasi pelanggaran HAM secara terperinci. Jadi intinya nanti setelah kalian selesai pembelajaran ini, harapan saya adalah kalian bisa mencari sendiri sumber-sumber tentang pelanggaran HAM secara terperinci melalui teknologi. Salah satunya adalah HP, di mana ada internetnya. Ya, saya kira itu baik. Kita lanjut. Seperti yang sudah minggu yang lalu saya sampaikan, bahwa HAM dalam konstitusi negara itu diatur dalam bab 10A pasal 28A sampai dengan 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi seperti kalian ketahui bahwa setiap negara harus memasukkan HAM di dalam undang-undang dasarnya masing-masing. Karena kalau ada negara belum memasukkan HAM ke dalam undang-undang dasarnya, negara ini berarti belum sepenuhnya menghormati HAM, belum sepenuhnya mengabadikan HAM dalam undang-undang dasarnya. Oleh karena itu, bisa jadi nanti negara ini bisa otoriter, bahkan bisa komunis, tapi kalau sudah masukkan HAM, setidaknya sudah mengakui hak-hak warga negara yang ada di dalam negara itu. Begitu ya? Oke, kita lanjut. Kategori HAM atau jenis-jenis HAM yang diatur dalam undang-undang dasar kita, yaitu seperti yang telah ketahui pada tayangan saya ini, yaitu hak pribadi, hak politik, hak ekonomi, hak hukum, hak peradilan, dan hak sosial budaya. Saya kira cukup jelas ini. Misalnya hak pribadi seperti hak untuk memeluk agama, hak untuk bertempat tinggal di mana, ya. Ini adalah merupakan hak pribadi. Kemudian hak politik cukup jelas juga, misalnya memilih dalam pemilu. Hak ekonomi, kita berhak untuk menjual maupun membeli berbagai kebutuhan hidup kita. Kemudian hak hukum seperti diatur dalam pasal 27 ayat 1, segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan. Kemudian hak peradilan, misalnya kita berhak untuk memperoleh keadilan melalui lembaga hukum. Kemudian hak sosial budaya, kita bisa menciptakan berbagai hal yang dilindungi oleh undang-undang. Misalnya menciptakan karya berupa lagu, maka itu dilindungi oleh undang-undang hak cipta. Ya, seperti inilah gambaran garis besar tentang jenis-jenis HAM di negara kita yang sudah dimasukkan dalam undang-undang dasar kita, yaitu Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945. Bisa dipahami ya? Tetap semangat ya. Oke, kalian harus menyimak terus sambil mendengarkan yang saya sampaikan. Nanti dikaitkan dengan di buku-buku referensi, kemudian juga browsing. Tapi jangan lupa membaca buku. Buku adalah salah satu rujukan yang harus dibaca, karena buku ini adalah berbeda dengan internet. Kalau buku ini sudah jelas diciptakan, disusun, itu tidak ada dampak negatifnya. Kalau di internet
kita harus memilah-milah mana yang baik, mana yang buruk. Oke, kita lanjut. Pelanggaran HAM di Indonesia, ya. Apa sebenarnya penyebab dari pelanggaran HAM di Indonesia ini? Ini ada dua faktor yang menyebabkan seseorang atau kelompok bahkan negara itu melanggar HAM, yaitu faktor internal, faktor dari dalam, dan faktor dari luar, namanya faktor eksternal. Faktor dari dalam itu antara lain adalah sikap egois. Jadi apabila seseorang terlalu egois dalam bersikap dan perilaku, ini bisa menimbulkan pelanggaran HAM. Salah satu contoh misalnya, kita dalam bergaul, misalnya terlalu mendominasi dalam berbicara, mendominasi dalam menyampaikan pendapat, ini bisa melanggar, mengurangi hak orang lain untuk berpendapat maupun berbicara. Ini contoh yang paling sederhana. Jadi di lingkungan kalian nanti, kalian usahakan semuanya itu harus seimbang antara hak dan kewajiban. Kita punya hak ngomong, punya hak berbicara, punya hak untuk mengusulkan sesuatu, tapi perlu melihat-lihat orang lain juga punya hak untuk berbicara, begitu istilahnya. Kemudian yang kedua, tingkat kesadaran hukum, maksudnya tingkat kesadaran seseorang di bidang hukum misalnya salah satunya. Karena kesadaran ini menentukan bagi manusia atau warga negara yang sadar, kesadarannya tinggi, maka ini bisa menjamin bahwa HAM bisa dilaksanakan dengan baik. Kemudian yang terakhir, faktor internal dari dalam diri seseorang itu adalah sikap tidak toleran. Seperti apa sikap tidak toleran ini? Misalnya dalam toleransi antar umat beragama, kelompok tertentu menjalankan ibadah agama, kemudian kelompok lain ini berperilaku cuek. Artinya misalnya yang satu misalnya di masjid bersembahyang, kelompok lain misalnya karaokean. Nah, ini termasuk salah satu bentuk pelanggaran HAM sebenarnya, ya. Tapi kadang-kadang seperti ini pelanggaran yang tidak disadari. Sebenarnya itu adalah pelanggaran HAM yang kecil. Saya kira ini faktor-faktor yang dari dalam atau disebut internal, faktor dari dalam diri seseorang. Kemudian lalu apa faktor yang berasal dari luar? Ini tentunya dari luar diri kita. Misalnya ketidaktegasan aparat penegak hukum. Penegak hukum itu siapa? Ada 4 pilar hukum, yaitu kepolisian, kejaksaan, kemudian pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Nah, ini sering di dalam media, televisi, berita, kasus tentang pelanggaran hukum. Misalnya ada seorang oknum anggota polisi nyabu, kemudian terjadi jual beli di sel penjara, kemudian terjadi keputusan hakim yang tidak dirasakan keadilannya oleh masyarakat. Ini semuanya adalah bentuk-bentuk pelanggaran ketidaktegasan aparat penegak hukum di bidang hukum itu sendiri. Ya, jadi ini cukup jelas bahwa faktor yang berasal dari luar ini juga tidak kalah pentingnya bila kita bandingkan dengan faktor yang berasal dari dalam. Kemudian penyalahgunaan kekuasaan. Banyak oknum-oknum penguasa yang menggunakan kekuasaan itu untuk kepentingan-kepentingan dirinya atau kelompoknya, sehingga itu termasuk kategori pelanggaran HAM. Saya ambil contoh misalnya, dalam sebuah instansi terjadi pemecatan pegawai secara sepihak. Seperti ini termasuk pelanggaran HAM disebabkan oleh karena punya kekuasaan sehingga bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya. Dan masih banyak lagi nanti kalau semacam ini kalian kembangkan, kalian cari mengapa ini bisa terjadi, siapa yang melakukan pelanggaran HAM itu, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir adalah kesenjangan sosial dalam ekonomi. Kesenjangan sosial dan ekonomi. Seperti sekarang terjadinya kasus-kasus perampokan, pencurian, sampai dengan pencurian dengan tindak kekerasan atau yang sering disebut dengan curas, pencurian dengan kekerasan. Ini semuanya adalah bentuk-bentuk pelanggaran HAM
yang disebabkan karena kesenjangan ekonomi. Senjang di satu pihak adalah ekonominya sangat memprihatinkan atau ekonomi lemah, sedangkan di pihak lain kelas ekonominya adalah tinggi, sehingga menimbulkan kecemburuan. Nah, kecemburuan ini seringkali bisa mengakibatkan timbulnya pelanggaran HAM, mulai dari HAM yang ringan sampai berat, akan terjadi sampai pembunuhan. Ini tidak hanya terjadi di Indonesia, di seluruh dunia sama kasusnya. Ya, saya kira ini tentang mengapa pelanggaran HAM itu bisa terjadi. Ternyata berasal dari faktor dari dalam diri seseorang, juga berasal dari luar diri seseorang, yang justru yang paling banyak disebabkan tentunya oleh aparat negara atau pegawai istilahnya. Ya, tadi salah satu faktor penyebab terjadinya pelanggaran itu karena rendahnya kesadaran. Kesadaran bisa terjadi pada seseorang ataupun misalnya kelompok orang seperti penguasa. Kesadaran ini penting. Seseorang kalau memiliki kesadaran yang baik, salah satunya contohnya adalah sadar hukum atau sering disingkat dengan sadarkum, sadar peraturan dan seterusnya. Jadi kalau kesadaran seseorang baik, kesadaran sekelompok orang baik, kesadaran yang menyelenggarakan pemerintahan baik, maka akhirnya HAM itu bisa terlaksana dengan baik pula. Makanya pada tayangan saya ini, seseorang dengan kesadaran HAM yang tinggi akan mampu menghormati, menghargai, tidak semena-mena terhadap hak asasi orang lain, sehingga pelanggaran HAM akan terhindari, bahkan dapat diminimalisir begitu. Makanya betapa pentingnya kesadaran itu. Oke, ya kita lanjut. Nah ini kasus-kasus pelanggaran HAM. Nah, di sini dikelompokkan menjadi 3 nanti. Kasus pelanggaran HAM ringan yang sering bahkan tidak kita sadari, atau bahkan kita sadari, baik di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, bahkan di lingkungan keluarga kalian masing-masing. Ya, pelanggaran HAM ringan ini misalnya memaksakan kehendak kepada orang lain. Jadi teman misalnya, teman kita ajak secara paksa. Sebenarnya teman kita ini sedang punya kepentingan sendiri, tetapi karena keterpaksaan mengikuti ajakan kita. Nah, ini termasuk pelanggaran HAM ringan ini. Tapi kita tidak menyadari. Bahkan terhadap anggota keluarga kita, misalnya adik kita memaksakan kehendak untuk melakukan sesuatu dan seterusnya. Kemudian meminta orang lain sependapat dengan dirinya atau dengan kita. Itu kan tidak mungkin. Tadi saya sebutkan bahwa hak berpendapat, jadi siapapun bebas berpendapat, ya, meskipun pendapatnya nanti bisa diterima atau tidak, yang penting sudah berpendapat. Oleh karena itu, karena setiap orang punya hak untuk berpendapat, kita jangan sampai memaksakan pendapat atau memaksakan kehendak supaya orang lain sependapat dengan kita. Itu tidak bisa. Kemudian yang ketiga, melarang orang lain beribadah. Nah, ini pelanggaran hak asasi pribadi tadi, personal right. Jadi kita tidak boleh memaksakan orang lain atau bahkan melarang orang lain untuk menjalankan ibadah, karena HAM ini tidak bisa dipaksakan, tidak bisa dikurangi, apalagi dirampas. Kemudian yang keempat, melarang seseorang mendapatkan informasi atau pengajaran. Ya, karena apa? Di Undang-Undang Dasar diatur setiap orang punya hak untuk mengakses, untuk mengetahui tentang informasi publik. Kemudian yang terakhir, melarang orang lain berpendapat. Ya, tadi sudah saya kira ini ya, pelanggaran HAM ringan ternyata terjadi di lingkungan sekitar kita, baik kita sadari maupun tidak. Oleh karena itu, mari kita terus berkarya, berperilaku, berbuat dengan memperhatikan aturan-aturan main, yaitu aturan HAM. Oke, kita lanjut. Kemudian pelanggaran langsung, pelanggaran HAM berat, yang sedang nanti sedang saja, saya kira tengah-tengah. Pelanggaran HAM berat
misalnya kejahatan genosida. Apa ini genosida itu? Genosida itu adalah pembunuhan massal seperti terjadi di Bosnia. Bosnia ini terjadi kasus genosida, yaitu Presiden Slobodan Milosevic memerintahkan kepada tentaranya untuk membunuh suku tertentu yang disinyalir suku tertentu ini tidak sependapat, tidak mau mendukung Presiden Slobodan Milosevic, sehingga kasus ini termasuk pelanggaran HAM berat, bahkan diadili di Mahkamah Internasional yang berkedudukan di Den Haag, Belanda, sehingga Slobodan Milosevic ini dihukum hukuman seumur hidup. Kemudian kejahatan terhadap kemanusiaan lainnya, misalnya pembunuhan, pemusnahan, dan perbudakan. Jadi seringkali terjadi kita mendengar berita di media terjadi pembunuhan massal di negara-negara yang sedang konflik. Bahkan perbudakan terjadi lagi, perbudakan baru sekarang ini. Misalnya penjualan orang untuk dipekerjakan, namanya perbudakan. Ya, kalian tentu tahu, manusia ini juga laku dijual, ini termasuk perbudakan. Ya, cukup jelas kan? Ya, coba diingat terus, ini dicatat nanti supaya menambah wawasan kita tentang HAM. Oke. Ya, akhirnya kita akan sampai pada apa pelanggaran HAM masa lalu ya. Jadi inilah nanti yang menjadi rujukan kalian untuk dicari sumber ini, pelanggaran HAM masa lalu, apa saja, kemudian kita cari sebab-sebabnya, bagaimana keputusannya. Saya kira ini yang penting. Ya, lanjut. Ya, jadi contoh kasus pelanggaran HAM masa lalu, misalnya peristiwa Tanjung Priok, itu silahkan dibuka kembali apa penyebabnya, kemudian bagaimana kasus kelanjutannya, apa keputusannya. Ya, tadi saya menjelaskan pelanggaran HAM berat itu justru terjadi karena dari faktor-faktor eksternal dari penguasa. Makanya inilah yang saya sampaikan tadi, nanti coba kalian analisa sehingga kalian tahu semua. Kemudian mempersiapkan diri Anda nanti ketika menjadi pemegang penyelenggara negara, kalian jangan sampai melakukan hal ini. Kemudian peristiwa Trisakti, Timor Timur atau sekarang namanya Timor Leste, pasca jajak pendapat, ini juga terjadi pelanggaran HAM berat. Peristiwa di AB Pura, Papua, peristiwa Aceh, nanti semuanya ini adalah kasus-kasus HAM di Indonesia bahkan tidak terselesaikan. Karena mengapa ini tidak terselesaikan? Karena HAM itu dilakukan oleh kelompok penguasa yang notabene adalah orang-orang yang berpengaruh dan sukar untuk dibuktikan apa sebenarnya, siapa orangnya, itu ya. Saya kira kalian memahami ini. Kemudian akhirnya kita lanjut. Ya, ini seperti kata-kata bijak ini dari seorang ahli, yaitu Philippus M. Hujon. Ya, setiap orang harus mampu menyeimbangkan antara hak dan kewajiban. Keseimbangan hak dan kewajiban merupakan elemen penting negara hukum. Jadi negara kita adalah negara hukum. Tadi saya pada bagian awal menyampaikan bahwa HAM di negara kita diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28A sampai dengan 28C. Itu merupakan bukti bahwa negara kita itu adalah negara hukum. Bahkan pasal 1 itu juga diatur ayat 3, negara Indonesia adalah negara hukum. Nah, sebagai negara hukum seperti kata-kata bijak dari Philippus M. Hujon ini, jadi keseimbangan hak di Indonesia bisa terlaksana dengan baik. Maka kuncinya adalah pada kita. Karena sekali lagi, kalau antara hak dan kewajiban bisa terlaksana dengan baik, maka negara kita, negara hukum akan berjalan dengan baik. Makanya kalian nanti di masyarakat, di rumah, di sekolah, tolong seimbangkan antara hak dan kewajiban. Yang lebih penting lagi, jangan menuntut hak kalau kalian belum menjalankan kewajiban. Jadi hak itu ada karena kita sedang melaksanakan kewajiban-kewajiban tertentu. Oke, jadi orang yang baik adalah orang yang selalu
menyeimbangkan antara hak dan kewajiban. Bahkan yang paling baik lagi adalah orang yang selalu mengutamakan kewajiban daripada hak. Ya, saya kira ini beberapa uraian dari saya. Kiranya nanti bisa mengantarkan kalian pada tujuan pembelajaran yang saya cantumkan tadi. Ya. Kemudian yang terakhir ini, akibat pelanggaran HAM. Jadi kasus-kasus yang terjadi di Indonesia tadi, pelanggaran HAM banyak sekali macamnya. Ya, akibatnya nanti seperti ini. Kalau di Indonesia terjadi pelanggaran HAM, maka terciptalah satu, diskriminasi dan ketidakadilan. Diskriminasi itu pembedaan perlakuan. Misalnya kelompok tertentu diperlakukan istimewa, kelompok lain ya diperlakukan biasa-biasa saja. Kemudian juga bisa menimbulkan adanya rasa dendam dan kebencian antar sesama. Karena apa? Seperti tadi kasus genosida. Kalau keluarganya dibunuh, maka jelas ini akan menimbulkan dendam sosial yang panjang. Bahkan sampai 7 keturunan nanti masih ingat, dulu nenek saya meninggal karena ditembak dan seterusnya. Maka ini yang dimaksud dengan dendam sosial yang berkepanjangan. Makanya manakala terjadi pelanggaran HAM seperti ini, maka negara dalam keadaan terus bermasalah. Kemudian merendahkan harga dan martabat kemanusiaan. Nah, sedangkan di dunia hewan saja kalau kita melihat itu adalah rukun. Kalau manusia saling bunuh, ini jelas manusia nanti tidak ada bedanya dengan hewan, malah justru berbahaya. Kemudian menciptakan kekerasan dan konflik antar sesama, ini jelas. Kemudian yang terakhir menimbulkan penderitaan serta tersikta lahir dan batin pada diri korban. Utamanya adalah keluarganya. Oleh karena itu ini akibat daripada pelanggaran HAM. Harapan kami adalah sekecil apapun kita tidak melakukan pelanggaran HAM. Oke, kiranya sampai di sini perjumpaan kita. Terima kasih, selamat belajar. Hati-hati, utamakan kesehatan, keselamatan di era pandemi COVID ini. Selalu laksanakan physical distancing, jaga jarak, pakai masker, sering cuci tangan. Pesan saya ya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Mohon maaf apabila ada kekurangan kata dan sebagainya. Saya sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Audio Jungle.